Nah, selanjutnya ada jalur pejalan kaki. Jadi, kawasan perancangan memiliki jalur pejalan kaki dengan panjang jalur kurang lebih yaitu 700 meter sampai dengan 1 kilometer. Jalur ini berada pada sepanjang Jalan Dewi Sartika sampai Jalan Muhammad Yamin dan Jalan Dr. Abdurrahman Saleh sampai ke Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Konsep perancangan jalur pejalan kaki ini dengan lebar perkerasan minimal 1,5 meter yang dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau. Penyediaan jalur pejalan kaki ini harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak. Nah, berikut merupakan bentuk dua dimensi atau peta rancangan jalur pejalan kaki. Jadi di sini tuh dari Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh turun ke bawah sampai ke Jalan Jenderal Basuki Rahmat dan sini dari Dewi Sartika hingga ke Jalan Muhammad Yamin. Nah, ini merupakan bentuk rancangan tiga dimensi kawasan, maaf, di sini kawasan jalur pejalan kaki. Terdapat jalur hijaunya, terus juga ramah untuk aksesibilitasnya karena terdapat jalur atau alat bantu untuk penyandang disabilitas, terus ada bangku, ada penerangan juga, dan terdapat jalur sepeda. Selanjutnya ada aktivitas pendukung. Jadi aktivitas pendukung yang dimaksud ini berbagai fasilitas dan ruang publik yang mendorong interaksi sosial, kenyamanan, dan keberfungsian lingkungan urban. Elemen-elemen aktivitas pendukung yaitu fasilitas umum seperti fasilitas peribadatan, perdagangan, kesehatan, pendidikan, tempat parkir, toilet umum, dan tempat duduk yang nyaman pada lokasi-lokasi ruang terbuka. Selanjutnya ada ruang hijau yaitu taman, jalur hijau, dan area terbuka yang menyediakan ruang untuk rekreasi dan relaksasi. Dan untuk konsep perancangan dari berbagai fasilitas di atas diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan dan fungsi dari fasilitas umum tersebut. Nah, ini merupakan peta rancangan atau bentuk dua dimensi dari aktivitas pendukung ini. Em, yang di dalam kotak atau delineasi yang berwarna merah itu merupakan titik lokasi di mana fasilitas itu akan berada. Misalnya fasilitas kesehatan, pendidikan, perdagangan, peribatan, perumahan, dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan bentuk rancangan tiga dimensi dari fasilitas yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada fasilitas kesehatan, yang kedua ada fasilitas pendidikan, yang ketiga ada fasilitas peribadatan, terus selanjutnya ada fasilitas perdagangan, ini seperti kios begitu, yang ada pada perumahan. Itu merupakan salah satu bentuk aktivitas pendukung pada kawasan perumahan. Dan di sini ada fasilitas ruang terbuka pada area perumahan. Nah, selanjutnya ada elemen penanda. Jadi, keberadaan elemen penanda ini akan sangat mempengaruhi visualisasi kota, baik secara makro maupun mikro. Jika jumlahnya cukup banyak dan memiliki karakter yang berbeda, beberapa jenis penanda yang digunakan antara lain berupa penanda jalan, penanda lokasi, penanda bangunan, dan papan iklan. Konsep dari rancangan elemen penanda ini akan menggunakan material yang berkualitas, desain penanda yang menarik dan informatif, serta posisi penanda yang strategis. Nah, jadi ini bentuk dua dimensi peta rancangan elemen penanda. Jadi untuk titik-titik lokasinya itu berada pada sepanjang jalur. Yang terbanyak itu berada di Jalan Jenderal Basuki Rahmat hingga Jalan Dr. Abdurrahman Saleh dan terdapat juga pada terpusat simpul atau simpang. Sini bisa berada papan iklan atau penanda jalan lainnya, penanda lokasi. Nah, untuk bentuk rancangan tiga dimensinya itu seperti ini. Nah, jadi yang sebelah kiri pertama itu ada rancangan 3D papan reklame atau penanda iklan. Yang kedua merupakan papan penanda iklan, maaf, papan penanda rambu-rambu lalu lintas yang akan diterapkan. Dan yang di bawah itu merupakan bentuk rancangan tiga dimensi penanda pada jalan nantinya.
Nah, selanjutnya ada jalur. Nah, di sini jalur itu harus dirancang untuk menghubungkan berbagai elemen dalam kawasan perdagangan dan tidak hanya perdagangan saja seperti perumahan, ruang terbuka dan tata guna lahan lainnya. Nah, di sini contohnya ada pada kawasan perdagangan seperti pusat perbelanjaan, area parkir, halte transportasi umum, dan fasilitas umum lainnya. Jadi jalur H ini harus dirancang untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan menarik, menggunakan material yang nyaman untuk digunakan seperti paving block atau aspal yang halus untuk jalur pejalan kaki, serta dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan fungsional dari berbagai jenis pengguna di kawasan perdagangan. Nah, berikut merupakan bentuk dua dimensi atau peta rancangan jalur pada kawasan studi kami. Ada jalan kolektor dan jalan lokal ataupun jalan lainnya yang ada pada kawasan delineasi. Nah, berikut merupakan bentuk 3D-nya, rancangan dari yang di atas itu. Yang pertama ada rancangan jalur utama, yaitu jalan kolektor. Eh, untuk jalannya ini satu arah, jadi satu jalur arus bolak-balik. Nah, yang di bawahnya itu untuk jalan kolektor atau maaf, untuk jalan lokal ataupun sekunder ataupun jalan lingkungan yang berada pada perumahan. Nah, selanjutnya ada tepian. Nah, tepian ini berupa penggunaan lahan yang berbeda seperti jalan, sungai, ataupun gunung. Sehingga tepian ini memiliki identitas yang kuat serta tampak visualnya yang jelas. Dalam kawasan perancangan terdapat beberapa bangunan yang berfungsi sebagai tepian, yaitu di sini saya ambil sampelnya mall atau mall. Mall ini berfungsi sebagai pusat aktivitas perdagangan dan lokasi mall ini nantinya akan berada pada titik terluar dari kawasan perancangan sehingga menjadi tepian yang jelas antara kawasan perdagangan dan kawasan lainnya. Selain itu juga terdapat ruang terbuka hijau, hotel, dan penunjang fasilitas perdagangan lainnya. Nah, di sini bentuk dua dimensi atau peta rancangan tepian kami. Jadi bisa dilihat ya, saya di titik terluar area delineasi ini merupakan itu pusat perbelanjaan atau mall. Terus juga ada ruang terbuka hijau dan ada juga pusat konvensi ataupun hotel. Nah, ini merupakan bentuk tiga dimensinya. Yang pertama ada rancangan hotel, yang kedua ada rancangan mall, yang ketiga ada rancangan kawasan ruang terbuka. Yang ke pembahasan selanjutnya ada kawasan. Jadi pada kawasan perancangan terdapat tiga kawasan utama, yaitu kawasan perumahan, kawasan perdagangan, dan kawasan ruang terbuka. Kawasan ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Adanya kawasan ini mampu membentuk citra dari sebuah kawasan tersebut. Nah, ini merupakan bentuk dua dimensi peta rancangan kawasan yang berada fokus tadi kami. Ada pendidikan, distrik komersial, yang dimaksud yaitu bisa perdagangan dan ada juga distrik perumahan. Nah, sini bentuk rancangan tiga dimensinya. Sebelah kiri atas itu ada rancangan tiga dimensi kawasan perumahan. Sebelah kanan atas itu, maaf, sebelah kanan atas itu ada rancangan tiga dimensi kawasan perdagangan. Dan yang di bawah itu merupakan rancangan tiga dimensi kawasan ruang terbuka. Nah, selanjutnya yaitu ada simpul. Jadi di dalam kawasan perancangan kami terdapat jalan simpul utama yang berada di Jalan Dewi Sartika sampai Muhammad Yamin dan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat sampai Jalan Dr. Abdurrahman Saleh. Jalan inilah yang menjadi pusat perhatian ataupun pusat aktivitas dalam Kecamatan Palu Selatan. Nah, ini merupakan bentuk dua dimensi peta rancangan simpul atau simpang kami. Yang berwarna kuning ini merupakan titik tengah atau merupakan area simpul yang ada pada Kecamatan Palu Selatan.
Nah, ini merupakan rancangan tiga dimensi dari simpul ataupun simpang yang ada pada kawasan perancangan kami. Selanjutnya ada penanda kota. Jadi pada kawasan perancangan ini perlu adanya elemen penanda kota sehingga dapat membentuk sebuah citra kota. Pada kawasan perancangan ini terdapat simpul utama yang sebelumnya kita sudah bahas. Simpul ini merupakan tempat atau tempat yang cocok untuk dibangun sebuah rancangan dari penanda kota ini. Jadi lokasi dari elemen penanda kota ini harus strategis dan memiliki aksesibilitas dan mobilisasi yang tinggi, sehingga citra kota akan terbentuk dengan adanya bangunan identik pada lokasi tersebut. Selain itu juga terdapat taman kota atau alun-alun sebagai citra kota yang membuat masyarakat dapat mengenali kawasan tersebut. Nah, ini merupakan bentuk dua dimensi, yaitu peta rancangan lokasi penanda kota kami. Yang pertama ada pada sekitaran simpul utama, dan yang kedua ada di ruang terbuka. Ini sebagai taman kota ataupun alun-alun dari Kecamatan Paus Selatan nantinya. Nah, ini merupakan bentuk tiga dimensi rancangan penanda kota. Ini monumen jam kota. Nah, selanjutnya ini rancangan tiga dimensi penanda kota. Ini bisa berupa taman kota ataupun alun-alun. Sini kami istilahkan sebagai taman perdagangan agar bisa eh, membentuk citra bahwa kawasan ini sebagai kawasan perdagangan. Nah, kesimpulannya yaitu untuk menciptakan kota yang berkelanjutan, nyaman, dan inklusif diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai teori-teori perencanaan kota dan perancangan yang telah berkembang selama berabad-abad. Apalagi dalam merancang sebuah kawasan perdagangan harus mengoptimalkan penggunaan ruang dengan membagi area menjadi zona-zona yang jelas dan fasilitas pendukung seperti parkir dan area publik. Pengaturan tata ruang yang baik akan memastikan alur kegiatan yang efisien dan aksesibilitas yang mudah bagi pengunjung dan pelaku usaha. Untuk peran saya dalam menyelesaikan tugas ini, eh, yaitu saya dipercayakan sebagai ketua kelompok. Jadi di sini saya memiliki peran sebagai em, pengarah rekan kelompok saya. Saya mengarahkan dari laporan awal, proposal teknis hingga laporan perancangan. Itu saya yang membagikan. Untuk job desk saya sendiri. Semua saya sama ratakan. Saya mengerjakan bab 1, bab 3 dan 4. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya dan menyimak apa yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk para penonton yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.